Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, tetap semangat. Ini adalah materi terakhir kita untuk geopolitik Indonesia. Kita akan melihat wawasan Nusantara sebagai landasan visional pembangunan Indonesia. Kalau kita bicara tentang landasan visional pembangunan Indonesia, bahwa konsep wawasan Nusantara menciptakan pandangan bahwa Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah merupakan satu kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. Artinya apa? Kita akan melihat perwujudan wawasan Nusantara itu sebagai satu kesatuan politik, satu kesatuan sosial budaya, satu kesatuan ekonomi, dan satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Nah, wawasan Nusantara ini berfungsi sebagai wawasan pembangunan. Jadi disebut sebagai landasan visional pembangunan Indonesia. Karena landasan ideal pembangunan kita adalah Pancasila, landasan konstitusional pembangunan kita adalah Undang-Undang Dasar 1945, landasan konsepsionalnya adalah ketahanan nasional. Sementara wawasan Nusantara merupakan landasan visional. Nah, bahwa pembangunan nasional itu hendaknya mencakup pembangunan di segala bidang, baik di bidang ekonomi, politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan secara terpadu, utuh, dan menyeluruh. Iya, ini juga nanti kita akan lihat tugas-tugas individu mahasiswa kaitannya dengan wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan. Nah, kita lihat di bagian awal ini adalah perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Apa maksudnya? Bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan kesatuan wilayah, wadah, dan ruang hidup, dan kesatuan matra seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa. Jadi bukan karena kita ini ada di Sulawesi Selatan, ada di kota Makassar, lalu apa yang menjadi kekayaan alam di daerah ini hanya dinikmati oleh masyarakat di daerah ini. Begitupun di tempat lain, tapi itu menjadi modal dan milik bersama bangsa Indonesia. Nah, bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah, serta memeluk atau meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, itu harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya. Jadi secara psikologis, bangsa Indonesia itu harus bersatu, senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. Nah, Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa mencapai tujuannya. Sehingga kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara ini merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, keseluruhan Kepulauan Nusantara juga merupakan satu kesatuan sistem hukum. Dalam arti bahwa hanya ada satu hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasional. Jadi bangsa Indonesia yang hidup berdampingan dengan bangsa lain ikut menciptakan ketertiban yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial melalui politik luar negeri yang bebas dan aktif, serta diabadikan kepada kepentingan nasional. Nah, implementasinya bahwa kemudian wawasan Nusantara dalam kehidupan politik itu akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Hal tersebut tampak dalam wujud pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan terpercaya yang dibangun sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat. Jadi inti dari
bagaimana wawasan Nusantara itu sebagai satu kesatuan politik, bahwa kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang diimplementasikan dalam kehidupan politik yang menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Nah, dan itu akan nampak dalam pemerintahan yang kuat, aspiratif, terpercaya yang dibangun sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat. Nah, selanjutnya adalah perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Jadi maksudnya adalah bahwa kekayaan wilayah Nusantara ini, baik potensial maupun efektif, adalah modal dan milik bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air kita, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Tingkat perkembangan ekonomi itu harus serasih dan seimbang di seluruh daerah tanpa meninggalkan kehidupan ekonominya. Artinya bahwa harus ada pemerataan. Jadi bukan hanya sekedar pertumbuhan. Nah, kehidupan perekonomian di setiap Nusantara itu merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, ditujukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, jadi merupakan satu kesatuan ekonomi dari Sabang sampai Merauke ini. Nah, apa implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi? Itu adalah menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Jadi, selain itu tentu implementasi wawasan Nusantara pada aspek ekonomi itu mencerminkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antar daerah secara timbal balik serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri. Jadi ya bagaimana kemudian seluruh wilayah Nusantara ini dipandang sebagai satu kesatuan ekonomi. Ya tentu sesuai dengan apa yang ada dalam konstitusi kita yang diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ya, tapi bukan hanya bagaimana menciptakan tatanan ekonomi dalam menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat secara adil dan merata, tapi juga bagaimana menjaga agar sumber daya alam itu tetap lestari. Kemudian selanjutnya adalah perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Artinya bahwa masyarakat Indonesia sebenarnya itu adalah satu. Maka peri kehidupan bangsa itu harus merupakan kehidupan yang serasi, dengan terdapat tingkat kemajuan masyarakat yang merata dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa. Jadi, kalaupun kemudian budaya bangsa Indonesia itu beragam, ya, itu adalah gambaran kekayaan budaya bangsa. Tapi pada hakikatnya bahwa kebudayaan atau budaya bangsa Indonesia itu hakikatnya adalah satu. Nah, kekayaan ini tentu menjadi modal dan landasan pembangunan budaya bangsa secara keseluruhan, tapi tidak menolak nilai-nilai budaya lain sepanjang tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa, serta hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh bangsa itu sendiri. Jadi, bagaimana kemudian bisa terjadi akulturasi budaya dengan budaya luar sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar, nilai-nilai ideologi dari bangsa kita. Nah, implementasi dari wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya ini akan menciptakan sikap batinia dan lahiria yang mengakui segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan hidup sekaligus sebagai karunia Tuhan. Jadi perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan di negeri ini karena memang dari dulu bangsa ini beragam. Jadi bagaimana menerima perbedaan itu dan tidak boleh kemudian lahir etnosentrisme bahwa hanya budayanya lah yang dianggap baik. Jadi bagaimana menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun, yang bersatu tanpa membedakan suku, asal-usul daerah, agama atau kepercayaan, serta golongan atau kemudian status sosialnya. Nah, namun perlu dipahami bahwa budaya Indonesia tidak menolak nilai-nilai budaya asing, asal tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa sendiri dan hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Kemudian selanjutnya adalah perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. Maksudnya bahwa ancaman terhadap satu pulau atau daerah pada hakikatnya merupakan
merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa Indonesia, seluruh bangsa dan negara. Tiap-tiap warga negara itu mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa. Nah, kemudian kalau kemudian kita bicara tentang implementasinya, bagaimana implementasinya dalam kehidupan pertahanan dan keamanan, akan menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa. Yang lebih lanjut akan membentuk sikap rela berkorban, rela membela negara pada setiap warga negara. Nah, kesadaran dan cinta tanah air ini serta bela negara ini menjadi modal utama yang akan menggerakkan partisipasi setiap warga negara dalam menghadapi setiap bentuk ancaman. Nah, makanya kemudian kalau kita lihat di pasal konstitusi kita tentang bela negara, bahwa sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta itu adalah sistem pertahanan bangsa Indonesia. Bagaimana kemudian seluruh rakyat harus berpartisipasi di dalam bela negara, karena itu menjadi hak dan kewajiban setiap warga negara. Jadi sekali lagi bahwa Wawasan Nusantara ini sebagai satu kesatuan, baik itu secara politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Dan semua itu akan bermuara kepada bagaimana terwujudnya persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Baik, adik-adik, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.